Gebrakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk menjadikan vasektomi sebagai syarat penerimaan bantuan sosial disebut haram oleh MUI Jabar. Sebab MUI beranggapan vasektomi berpotensi menjadi alat berhubungan di luar nikah hingga membuat kemandulan. Fatwa itu sudah dikeluarkan oleh MUI sejak 1979 dan diperbarui pada 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu saat ini gubernur yang cukup dikenal itu Pak Deddy Mulyadi karena memang kontennya selalu viral dan memang kebijakan-kebijakannya banyak yang disukai oleh masyarakat ya. Banyak gebrakan-gebrakan Pak Deddy Mulyadi ini yang disenangi oleh masyarakat, dianggap membantu masyarakat. Tetapi baru-baru ini ada satu hal yang menjadi sorotan oleh pihak MUI. Bahkan pihak MUI mengkritisi satu kebijakan Pak Deddy Mulyadi ini, yaitu mengusulkan kepada pihak pemerintah agar vasektomi menjadi syarat untuk pengambilan bansos. Pihak MUI tidak setuju jikalau masyarakat miskin yang mengambil bansos harus divasektomi dulu. Maka Islam melarang namanya vasektomi, pemandulan permanen, namanya amaliyatut taktim. Saya serukan kepada warga negara, karena kita di Jawa Barat, jangan ambil bansos kalau syaratnya harus vasektomi. Itu haram orang vasektomi itu. Mengatur jarak kelahiran yang lama-lama memang nggak bisa hamil seperti ibu-ibu di atas umur 50 tahun biasa tidak hamil, itu adalah dari Allah. Tapi dari muda karena miskin kemudian disuruh vasektomi, jangan ambil bansos. Insya Allah ada rezeki dari Allah dari jalan yang lain. La taqtulu auladakum khasyata imlak. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Allah akan rezeki pada kita. Jangan takut karena miskin. Tapi kita ngatur jarak kelahiran ya dengan macam-macam cara lah. Wah, nanti kita ajarin banyak anak-anak kecil, saya nggak mau ngajarin ini. Banyak cara, ibu-ibu udah ngerti, bapak-bapak udah ngerti. Caranya tidak hamil udah ngerti. Itu untuk ngatur jarak kelahiran. Berapa jarak yang sempurna? Setelah menyusui itu selesai 2 tahun, silahkan hamil lagi. Kalau 2 tahun itu menyusui, hamil 9 bulan, berarti jarak antara adik sama kakaknya minimal 3,5 tahun atau 4 tahun. Jadi anak sudah cukup baik. Islam nggak melarang untuk ngatur jarak kelahiran, tapi mengharamkan ketika itu pemandulan permanen. Jangan karena miskin, orang miskin nggak boleh melahirkan. Yang kaya disuruh melahirkan yang banyak. Itu hak asasi manusia ya. Tapi untuk menekan terjadinya sumber daya manusia yang lemah, yang bodoh, kita perlu ngatur jarak kelahiran, diri gizi yang baik. Nah, orang yang miskin ciptakan lapangan kerja oleh pemerintah. Ya, gunting semua yang korupsi itu. Berikan sumber daya alam ini kepada penduduk. Jadi vasektomi ini sama seperti KB gitulah ya. Cuman bedanya kalau vasektomi yang di KB itu adalah pria, laki-lakinya. Biasanya kan yang KB itu perempuan. Cuman kalau vasektomi itu prianya yang diputus jalur spermanya agar tidak bisa lagi membuahi seorang wanita. Vasektomi itu sebenarnya suatu hal yang gampang banget gitu loh. Dokter umum aja bisa ngerjain. Cuma dicari saluran sperma supaya sperma dari testis yang mengalir itu dia tersumbat. Akhirnya spermanya kosong, jadi tidak terjadi kehamilan. Kan gampang banget ya. Jadi itu cara yang namanya vasektomi atau KB pada pria yang permanen. Kalau nanti bisa nggak sih kalau pengen hamil dicopot lagi di iketannya ya, disambung lagi potongannya, bisa sih. Cuman keberhasilannya memang setelah dipotong itu cuman sekitar 15-25% saja, itu hasil penelitiannya. Jadi kalau memang kamu mau vasektomi, pastikan dulu bahwa kamu udah nggak kepengen punya anak. Jangan suruh nyambung-nyambung lagi deh, ribet. Sesuai penjelasan Dr. Boyke tadi bahwa vasektomi itu resikonya seorang pria tidak akan bisa punya anak lagi. Itu potensi resikonya. Bisa saja dikembalikan lagi apa yang telah diputus gitu ya, jalur yang telah diputus. Cuman itu keberhasilannya 15%. Jadi orang-orang yang memilih vasektomi itu memang orang-orang yang sudah merencanakan tidak punya anak lagi. Oleh karena itulah MUI melarang umat Islam melakukan vasektomi hanya karena ingin mengambil bansos. Kalau
sekedar menunda kelahiran antara anak satu dengan anak kedua agar jaraknya tidak terlalu dekat, hal itu masih diperbolehkan sesuai penjelasan MUI tadi. Tetapi jika membuat mandul secara permanen, tidak ada uzur syar'i, tidak ada sisi kedaruratan yang memang mengancam nyawa, maka itu diharamkan. Apalagi hanya karena ingin mengambil bansos. Betapa kasiannya masyarakat miskin, dilarang untuk mempunyai anak gitu. Ya, kalau mau ngambil bansos harus mandul dulu. Wah, kasihan banget. Tetapi sebenarnya maksud Pak Deddy Mulyadi tidak seperti itu. Pak Deddy Mulyadi juga sudah memberikan klarifikasinya. Coba simak video berikut ini. MUI itu juga di dalamnya itu banyak. Ya kan? Ya, yang disebut haram itu apabila, coba baca A, B, C, D misalnya, diantaranya satu, mematikan reproduksi kan. Yang kedua tujuannya untuk menghindari punya anak dengan cari perempuan lain, kan seperti itu. Nah kemudian kalau kemudian dipasang dan kemudian nanti bisa dibuka lagi dan bereproduksi lagi, kan nggak ada produksi. Coba lihat item-item, saya udah baca kok. Artinya tidak saklek gitu. Ada itemnya. Nah tinggal persoalannya adalah kebijakan untuk laki-laki berkeluarga berencana itu adalah kan bukan kebijakan permanen. Misalnya begini, ketika dia hari ini punya anak 2, kemudian nanti jadi kaya, pengen nambah lagi, kan bisa lagi dibuka lagi kemudian bereproduksi lagi. Dan kemudian juga ada yang salah pemahaman. Ada secara umum vasektomi seolah-olah laki-laki kehilangan daya kelaki-lakiannya, itu salah. Gitu loh. Pemahaman yang salah. Nah, makanya Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana harus jajarannya mensosialisasikan pada masyarakat. Kalau berdasarkan penjelasan Pak Deddy Mulyadi tadi yang kita simak, jelas ya bahwa Pak Deddy Mulyadi tidak ada maksud membuat masyarakat itu mandul permanen. Kata Pak Deddy Mulyadi, nanti kalau memang mau punya anak lagi, ya disambung ulang itu yang telah diputus. Cuman mungkin Pak Deddy Mulyadi nggak tahu bahwa resiko vasektomi itu ya mandul. Hanya keberhasilan untuk dikembalikan seperti semula 15%. Ini menurut keterangan dokter yang ahli di bidang ini. Ya, disambung lagi potongannya bisa sih, cuman keberhasilannya memang setelah dipotong itu cuman sekitar 15-25% saja, itu hasil penelitiannya. Jadi kalau memang kamu mau vasektomi, pastikan dulu bahwa kamu udah gak kepengen punya anak. Jangan suruh nyambung-nyambung lagi deh, ribet. Saya rasa Pak Deddy Mulyadi tidak sejahat itulah ya menginginkan masyarakat jadi mandul hanya karena bansos. Mungkin Pak Deddy Mulyadi tidak tahu dampak jangka panjang dari vasektomi sehingga menjadikan vasektomi sebagai syarat untuk pengambilan bansos. Alangkah baiknya Pak Deddy Mulyadi konsultasi dulu, berdiskusi dulu dengan para dokter yang ahli di bidang ini untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Kalau di dalam agama Islam, jelas tadi ya yang dipaparkan oleh MUI, memandulkan diri tanpa ada penyebab syar'i, tanpa ada sisi kedaruratan yang mengancam nyawa, itu tidak boleh teman-teman. Akan tetapi mengatur jarak kelahiran antara anak satu dengan anak yang lain agar tertata jaraknya, agar lebih baik lagi ke depannya, maka itu masih ada celah untuk memperbolehkannya. Nah, vasektomi ini tidak bisa dijadikan solusi untuk mengatur jarak kelahiran antara anak satu dengan anak yang lainnya, karena resikonya vasektomi itu adalah mandul teman-teman. Mungkin masih ada cara-cara lain selain vasektomi lah yang tidak juga melanggar syariat Islam. Inilah fungsi masyarakat, ulama dan pemerintah di negara demokrasi, saling mengingatkan satu sama lain, bukan saling membenci, memaki-maki. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya hidupkan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.